Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Enince Nungkigeme, NIM 2014-2012-29, Fakultas Ilmu Keperawatan, jurusan Keperawatan, dan kampus saya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kali ini kami akan membahas tentang cedera kepala berat. Cedera kepala berat adalah jenis cedera kepala yang sangat membutuhkan pertolongan medis secepatnya. Kepala adalah bagian yang amat penting karena terdapat otak di dalam yang merupakan pusat pengaturan seluruh tubuh. Jika mengalami cedera kepala, diperlukan pemeriksaan medis untuk memastikan tingkat keparahannya guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya cedera berat. Yang berikut, mengenal cedera kepala berat. Cedera kepala berat adalah cedera kepala yang serius. Cedera ini dapat terjadi akibat kecelakaan, kekerasan fisik, atau kondisi medis tertentu. Cedera berat pada kepala dapat menyebabkan kerusakan otak dan jaringan di sekitarnya, hingga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal. Terdapat dua jenis cedera kepala berat, yakni terbuka dan tertutup. Cedera kepala tertutup terjadi ketika jaringan otak mengalami cedera, tapi tulang tengkorak masih utuh. Sedangkan cedera kepala terbuka ditandai dengan adanya luka terbuka pada kepala, seperti berlubang atau luka tusukan. Adapun menurut tingkat keparahannya, cedera kepala berat bisa dibagi menjadi 3 jenis, yakni sedang, ringan, dan parah. Yang berikut ada gejala cedera kepala berat. Tanda dan gejala cedera kepala berat bisa bervariasi tergantung tingkat keparahan cedera. Beberapa gejala umum cedera kepala berat termasuk: yang pertama, kehilangan kesadaran; yang kedua, sakit kepala parah; yang ketiga, mual dan muntah; yang keempat, kebingungan atau ketidakmampuan untuk berkonsentrasi; yang kelima, gangguan pada penglihatan atau pendengaran; yang keenam, kesulitan berbicara atau memahami bahasa; yang ketujuh, kesulitan berjalan atau berdiri; yang kedelapan, kehilangan ingatan; yang kesembilan, memar dan bengkak di sekitar mata atau belakang telinga; yang berikut, kejang-kejang; yang berikut, keluar darah atau cairan dari telinga atau hidung; yang berikut, koma. Yang berikut ada penyebab cedera kepala berat. Penyebab cedera kepala berat bisa bermacam-macam. Sejumlah penyebab yang umumnya meliputi: yang pertama, jatuh dari ketinggian, termasuk dari ranjang atau kursi, atau terpeleset di rumah atau tempat lain. Yang kedua, kecelakaan mobil, sepeda motor, atau kecelakaan lain di jalan umum. Yang ketiga, olahraga kontak atau ekstrem seperti sepak bola, basket, tinju, atau gulat. Yang keempat, tidak kekerasan seperti pemukulan atau serangan dengan senjata tajam. Yang berikut, kecelakaan di tempat kerja seperti di pabrik atau dalam proyek konstruksi. Yang berikut, trauma kepala saat lahir, misalnya karena penggunaan forceps atau vakum. Dan ada juga cara dokter mendiagnosis cedera kepala berat. Cedera kepala berat bisa didiagnosis dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, pemeriksaan fisik untuk
mengevaluasi kondisi pasien dan melihat tanda-tanda cedera seperti memar atau luka, serta mengecek tingkat kesadaran pasien. Yang kedua, evaluasi neurologis untuk memeriksa kemampuan pasien dalam berbicara dan berkonsentrasi serta fungsi memori dan motorik pasien. Yang ketiga, tes pencenderaan seperti pemindaian tomografi, terkomputasi CT scan atau pencenderaan resonansi magnetik MRI untuk mengecek kerusakan pada otak. Yang keempat, elektroensefalogram EEG untuk mengukur aktivitas kelistrikan pada otak dan membantu menegakkan diagnosis kerusakan otak atau problem lain yang berkaitan dengan cedera kepala berat. Yang kelima, tes darah untuk memeriksa kemungkinan terjadi infeksi atau gangguan pembekuan darah yang bisa memperburuk kondisi pasien. Yang berikut ada juga cara mengatasi cedera kepala berat. Cedera kepala berat membutuhkan perawatan medis segera. Pada umumnya, cara mengatasi cedera kepala berat meliputi yang pertama, pemeriksaan medis menyeluruh termasuk dengan tes diagnostik seperti CT scan atau MRI untuk menentukan tingkat keparahan cedera. Yang kedua, pemberian obat pereda nyeri untuk membantu mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan. Yang ketiga, perawatan untuk gejala spesifik seperti kejang atau tekanan darah rendah yang memerlukan perawatan khusus. Yang keempat, operasi otak jika terjadi perdarahan di otak, pengumpulan darah di otak, patah tulang tengkorak, atau ada benda asing di dalam otak. Yang berikut ada juga komplikasi cedera kepala berat. Cedera kepala berat bisa menimbulkan berbagai komplikasi yang membahayakan seperti yang pertama, pembengkakan otak akibat menumpukan cairan yang terjadi karena adanya cedera. Yang kedua, penumpukan darah di antara otak dan lapisan tengkorak yang lebih dalam bisa menyebabkan kerusakan otak permanen hingga kematian. Ketiga, infeksi bakteri yang masuk lewat kulit kepala yang terbuka akibat cedera. Yang keempat, gangguan fungsi kognitif seperti sulit memusatkan perhatian dan masalah ingatan jangka pendek. Yang kelima, gangguan psikologis misalnya depresi, kecemasan, dan stres pasca trauma. Dan berikut ada juga pencegahan cedera kepala berat. Cedera kepala berat bisa dicegah dengan mengambil langkah antisipasi ketika melakukan aktivitas yang berisiko mendatangkan cedera pada kepala. Misalnya, yang pertama, mengenakan helm saat berkendara dengan sepeda atau sepeda motor. Yang kedua, memasang sabuk pengaman ketika mengendarai ataupun menumpang mobil. Yang ketiga, memakai alat pengaman yang standar saat memainkan olahraga tertentu, misalnya helm serta pelindung lutut dan pergelangan tangan. Dan selain itu, hindari kekerasan fisik atau kericuhan yang bisa memicu cedera kepala berat. Penting pula untuk memperhatikan keselamatan di tempat kerja, khususnya dalam pekerjaan yang terkait dengan risiko cedera kepala. Yang berikut, kapan harus saya ke dokter?
Cedera kepala berat memerlukan pemeriksaan medis secepatnya agar pasien bisa segera mendapat perawatan yang dapat sesuai dengan tingkat keparahan yang dialami. Bila terlambat ditangani, cedera pada kepala bisa berdampak fatal terhadap keselamatan pasien. Sekian pembahasan kami, dan akhir dari itu jangan lupa like, komentar, dan subscribe, dan jangan lupa bergabung di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.